Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ngopsus di rumah. Nah, apa kabarnya hari ini? Nah, kembali lagi ketemu dengan saya Kak Sil, begitu juga dengan partner saya Bang Alan. Halo, sahabat Ngopsus. Hari ini kita ada kedatangan tamu spesial dari pertama kita akan ngebahas tentang siklusnya udara, ya iklimnya di sekarang seperti apa, mungkin ada perubahan iklim ya yang kita rasakan. Nah, kita ada kedatangan tamu dari Pak Sugeng. Selamat datang Pak Sugeng. Selamat. Pak Sugeng ini merupakan kepala Oke, Pak Sugeng ini merupakan kepala dari BMKG Stasiun untuk GAW, iya. Oke. Di Bukit Kototabang, Pak ya. Iya, Kota betul. Tabang, oke. Dan juga kita juga ada narasumber kedua, Pak Eka. Boleh tepuk tangannya? Pak Eka merupakan dosen kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan ya Pak ya, Universitas Prodekop. Pantesan nggak asing ya Kasil ya? Ya betul bakalan. Kok ngerasa kenal gitu tadi ya? Ya. Ya. Nah, jadi Bang Alan, hari ini kita akan ngebahas bagaimana fenomena iklim saat ini. Kan kayak kita merasa ada perubahan drastis iklim nih. Benar-benar. Dari yang panas tiba-tiba langsung hujan deras. Iya. Nah, Kalau kita cepat. ngobrolnya berdua aja, tentunya kita nggak bisa memberikan informasi yang mencerahkan untuk teman-teman Ngopsus di rumah. Karenanya kita hadirkan pakar-pakarnya nih Kak Sil. Oke. Jadi kalau bicara perubahan iklim nanti kita akan bicara sama Pak Sugeng sebagai Kepala Stasiun GAW Bukit Kototabang Pak ya. Iya. Kemudian nanti bicara dampak kesehatannya kita akan bicara dengan Pak Eka Budi Satria karena memang terkait keilmuannya beliau dalamnya di situ. Nah mungkin dari Kak Sil mau tanya apa dulu? Mau tanya kesehatannya atau perubahan iklimnya nih? Atau apa yang ngerasa dulu? Mungkin iklim kali ya. Oke. Karena saat sekarang kan kalau kita masyarakat awam kan suka bilang, nah tadi baru panas terik nih, tiba-tiba udah hujan dan hujannya cukup intensitasnya Lebat. tinggi gitu, Iya. lebat gitu. Nah gimana itu Pak, tentang perubahan iklim saat ini Pak Sugeng? Iya. Terima kasih Kak Sil sama Bang Alan. Iya, Ya. manggilnya sih Kak Sil dan Bang Alan. Pak. Jadi begini, memang kita rasakan saat ini kalau teman-teman yang tinggal di Bukit Tinggi mungkin dulu pernah merasakan ya dinginnya sangat luar biasa. Misalnya minyak manis saja dulu bisa membeku kalau kita bangun Ya, pagi. betul. Sekarang sudah tidak ada lagi minyak manis itu membeku. Betul. Itu menandakan bahwa memang suhu di Bukit Tinggi. Ini kota Bukit Tinggi aja nih, sekitar kota Bukit Tinggi aja sudah mengalami pemanasan. Sebenarnya kalau perubahan iklim ini sifatnya sudah global, di dunia pun sudah mengalami hal sama. Makanya WMO atau istilahnya apa, World Meteorological Organization di bawah PBB itu mendengungkan apa yang disebut dengan triple planetary crisis. Jadi bumi ini sudah mengalami setidaknya 3 hal krisisnya. Krisis perubahan iklim, krisis mengenai polusi udara, dan krisis mengenai kehilangan biodiversity. Itu menjadi pemahaman kita bahwa perubahan iklim ini sebenarnya sudah terjadi tidak hanya di Bukit Tinggi, tapi sudah terjadi seluruh bumi kita. Jadi kalau bicara global warming sendiri itu sebenarnya bukan hanya isu, tapi memang kita sendiri merasakan, bahkan di kehidupan terdekat itu Ya, tandanya betul. terlihat sekali. Terlihat Pak, ya. sekali. Dan memang menjadi bukti nyata bahwa perubahan iklim itu yang dulunya dikatakan isu perubahan iklim, sekarang tidak lagi merupakan isu. Sudah merupakan hal yang nyata. Iya benar. Banyak buktinya. Seperti itu. Nah mungkin juga boleh cerita sedikit Kak Sil ya sahabat Pak Eka juga. Kebetulan saya punya istri itu orang kaki Gunung Singgalang Pak. Nah 10 tahun yang lalu kalau saya pulang kampung ke tempat istri itu saya pakai jaket tebal dan sekarang udah bisa celana pendek Pak. Nah, itu. Memang terasa cuacanya Perubahannya jadi ya. lebih Perubahannya panas. sudah sangat terasa, dan itu kenapa seperti itu? Memang karena kuncinya itu adalah bahwa global warming. Global warming itu dipicu adanya konsentrasi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer semakin mengalami peningkatan. Adanya global warming memicu adanya perubahan iklim. Nah itu yang menjadi kuncinya sebenarnya adalah kesalahan manusia sendiri sih sebenarnya. Terlalu banyak, terlalu over memproduksi gas-gas rumah kaca. Oke. Nah, itu mungkin yang menumpuk. kesana dulu Nah, yang kita mau Iya. coba Itu. tanyakan Kak Sil ya. Bagaimana atau dari mana sih sebenarnya awalnya Pak sehingga perubahan iklim itu terjadi kan dari global warming tadi. Iya, betul. Perilaku seperti apa yang kita manusia telah berbuat salah dalam tanda kutip ke bumi Iya. ini sehingga Dan nggak ngeh juga kalau itu Iya, sumbangsi terhadap Nah ini kan penting ya iklim Kak Sil ya iya. untuk Iya. penonton kita setidaknya memberikan edukasi kepada Iya. penonton kita gitu. Ya, setidaknya karena kita sudah terlanjur nih seperti nasi sudah menjadi bubur. Jadi ada 2 setidaknya yang bisa manusia lakukan saat ini. Pertama adalah mitigasi.
Mitigasi adalah bagaimana caranya memitigasi global warming tadi tidak berlanjut terjadi. Caranya bagaimana? Salah satu caranya yang paling urgen adalah bagaimana kita mengurangi produksi gas-gas rumah kaca tadi. Itu adalah mitigasi. Yang kedua, karena kita sudah terlanjur seperti ini, maka kita jalannya adalah beradaptasi. Oke, artinya suhu yang sudah kadung sampai di level sekarang ini, Iya. Pak, itu nggak mungkin turun lagi. Saya kira kalau turun lagi mungkin perlu waktu yang sangat lama dan Panjang mungkin sekali, itu ya. tidak akan, mungkin di generasi kita tidak akan mengalaminya, mungkin bahkan kita akan mengalaminya suhu yang akan semakin meningkat gitu. Makanya jalannya pertama adalah mitigasi. Mitigasi ini sangat-sangat mahal, sangat-sangat harus effortnya luar biasa karena seperti balon. Balon itu kalau kita pencet di sininya ngembang. Kalau di sininya kita pencet, di sininya yang ngembang. Iya, Jadi benar. kalau kita tidak secara bersama, secara serentak melakukan mitigasi, ya tidak ada artinya. Oke. Menurut saya seperti itu. Gitu. Nah, tadi kan Pak Sugeng sempat ulas Kasil ya. Iya. Ini perilaku manusia yang memproduksi efek gas rumah Iya. kaca yang begitu tinggi sehingga dampaknya ke global warming. Saya mau ke Pak Eka Budi Satria nih Pak. Kalau Iya, misalnya terkait dengan yang disampaikan Pak Sugeng tadi, manusia yang kurangnya kesadaran kita sebagai penghuni bumi ini sehingga memproduksi gas rumah kaca yang tinggi. Hal seperti apa atau edukasi seperti apa yang kita bisa berikan ke masyarakat Bapak terkait dengan efek gas rumah kaca ini dan mungkin juga dampaknya untuk kesehatan manusia? Betul Pak, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi. Intinya kalau saya tangkap, kita itu sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kurang bersyukur terhadap apa yang sudah kita terima. Kalau kita berbicara kebutuhan, insya Allah apa yang kita nikmati, kita lakukan terhadap ciptaan Allah ini cukup. Tetapi yang terjadi sekarang adalah levelnya meningkat, keserakahan. Jadi tidak terkendali dalam mengelola lingkungan, dalam pemanfaatan hasil bumi, dalam memanfaatkan alam yang diciptakan Allah ini, sehingga yang seharusnya bisa ditinggalkan untuk generasi penerus, anak cucu, harus dikuras habis dulu. Ini yang konsep sustainable di sana Pak. Jadi kita pertama harus berpikir konsep sustainability. Di kesehatan kita sudah masuk dari indikator sustainability itu, termasuk dalam lingkungan maupun penyakit. Jadi salah satu upaya yang dilakukan adalah memang menciptakan satu kolaborasi pentahelik. Pentahelik itu bagaimana kita antara pemerintah, dunia usaha, kampus kita sendiri sebagai Fedeko, masyarakat dan media memikirkan bagaimana aksi iklim yang dicanangkan oleh Pak Sugeng tadi kita eksekusi. Media termasuk ya Pak Eka ya? Iya. Termasuk kita kasih ya? Iya. Karena pentahelik salah satunya media. Iya. Nah ini seperti saya ingat ini Kasil, quotes-nya atau pesan bijaknya dari Mahatma Gandhi. Bumi ini cukup untuk menghidupi seluruh umat manusia, tapi kurang untuk satu orang serakah gitu Pak ya? Betul Pak. Nah, Ini yang perlu kita berikan edukasi termasuk kepada dunia usaha. Jadi efek gas rumah kaca ini sendiri Pak, kebetulan kan kita awam ya Kasil ya? Ya, betul. Mungkin juga penonton kita juga perlu tahu tindakan-tindakan seperti apa yang memicu sehingga gas rumah kaca ini tidak terkendali Pak. Pertama Pak Lan, Bu Sin, pertama kita sebetulnya di negara kita sudah ada aturan. Aturan kita dalam dunia usaha, dalam bisnis sudah aturan. Di industri contohnya, bagaimana industri yang menghasilkan limbah udara maupun limbah cair, itu sudah ada ambang batasnya Pak. Limbah yang dikeluarkan itu sudah harus memenuhi ambang batas formal sehingga bisa mengalir ke sungai atau terbang di udara. Harusnya sudah di standar ambang batas itu. Yang terjadi sekarang adalah dunia usaha, baik tambang industri itu mengeluarkan limbah yang di atas ambang batas normal. Itulah yang memunculkan di sini Pak Sugeng tadi partikel-partikel yang menguap ke udara dan terkurung di dalam lapisan atmosfer kita. Ini yang menyebabkan pemanasan global tadi. Jadi penting adalah bagaimana regulasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, diimplementasikan oleh pemerintah, kita patuhi bersama. Siapapun, termasuk kita di akademik, termasuk di dunia usaha maupun masyarakat. Contoh hal kecil adalah bagaimana
edukasi atau adaptasi yang disampaikan oleh Pak Sugeng tadi, masyarakat kita beradaptasi jangan sampai membuang sampah ke sungai. Ya, Oke. betul. Kita harus pikirkan dari hal-hal kecil. Bagaimana masyarakat kita bisa berperilaku dari hal-hal kecil, mulai dari perusahaan sampah, dari perusahaan limbah, dan itu kalau kita bersama-sama berkolaborasi, saya yakin insya Allah kita bisa menjaga sustainability tadi ya, Iya. Pak Iya, Sugeng. Bahkan kita bisa mulai sebenarnya Kak Sil dari ini ya, dari perilaku-perilaku Iya. keseharian. Betul, Ya, jadi hal-hal kecil dulu Hal-hal kita kecil dulu. mulai. Nah, dari Kak Sil mungkin ada yang Sebelum penasaran kita ya? lanjutin Bang Alam, boleh Bapak narasumbernya minum dulu? Oh, ini asli ya? Asli ya? Asli lah ini. Kirain properti Boleh saya asli minum ternyata dulu. ya. Boleh diminum ternyata. Boleh, Ya, boleh boleh. kenapa ya? Nah, Ya, salah boleh. satunya juga ini, mungkin setelah minum ini tentu plastiknya jangan dibuang sembarangan. Betul. Nah, betul. itu juga menjadi edukasi dan mungkin suatu saat jangan menggunakan plastik, mungkin dengan yang bisa di-recycling misalnya. Oke, Ya, benar. oke. Ya, misalnya dengan gelas dari apa Yang misalnya. lebih mudah dalam daur ulangnya. Betul, betul. Itu. Terus sekarang itu juga sudah mulai untuk penggunaan plastik berkurang. Jadi kalau mau minum bawa tumbler sendiri, Ya, Bang betul. Alan, gitu. Bawa tumbler sendiri, terus kalau mau beli apa taruh di tumbler sendiri gitu ya, Betul Pak ya. ya. Itu kan dimulai dari diri kita, dimulai dari yang kecil, dimulai dari sekarang. Iya. Nah, itu. Oh itu Pak ya. Dan bahkan itu sudah memberikan kontribusi kita sebenarnya Pak ya? Betul ya, karena memang yang gas rumah kaca tadi kan sumbernya memang dari seperti itu gitu kan sebenarnya memang sebagian besar karena kita masyarakat kita terutama tidak memahami itu. Contohnya misalnya masyarakat Bapak Ibu petani yang membakar jeraminya. Ya, iya, Nah, benar. itu sebenarnya bukan mereka sengaja tapi mereka beliau-beliau ini tidak tahu. Tidak tahu kalau misalnya jerami tadi ditumpuk dulu membusuk menjadi kompos mungkin lebih bagus Iya, daripada ketimbang habis dibakar. sabit ternyata habis menongkang ternyata dibakar. Itu kontribusinya ke gas rumah kaca lumayan itu ininya. Iya, berarti dari sekian banyak aspek itu berkontribusi untuk Oh iya. itu ya, Pak ya. Iya, betul, Bu. Ya, jadi memang kalau di tingkat nasional mungkin program ekonomi hijau sekarang, pembangunan hijau sekarang adalah salah satunya kan smart farming, terus misalnya kendaraan yang sudah harus berbasiskan Listrik. non fuel gitu kan, tidak berbasiskan fosil lagi misalnya. Itu juga merupakan langkah-langkah bagaimana salah satunya untuk mengurangi tadi itu gas rumah kaca. Tapi yang perlu dipahami juga tidak akan ada manfaatnya kalau orang Indonesia aja yang melakukan itu. Di negara lain ternyata enggak. Nah, ini sama aja Berarti kita yang bicara ini bicara tentang bumi global. secara iya, keseluruhan. ya. jadi secara global seperti kalau kita punya balon dipencet di sini yang mau ngembang, dipencet di sini yang mengembang itu tadi. Oke. Jadi tidak harus kalau mengenai perubahan iklim kita harus secara bersama-sama. Secara bersama. Bersama-sama dan itu makanya perubahan iklim menjadi gaungnya dunia bukan hanya gaungnya orang Indonesia aja. Gitu. Nah, kalau misal terkait dengan perubahan iklim yang kita bicara berarti ini bumi secara keseluruhan berarti Pak ya. Yang saya rasakan nih Kasil ya, beberapa hari belakangan ini kan intensitas hujan, kemudian perubahan cuaca yang nggak menentu, dampaknya untuk saya sendiri kadang pilek dalam 1 bulan bisa beberapa kali gitu Pak. Nah ini memunculkan semacam penyakit baru atau memang tubuh manusia jadi lebih rentan terhadap iklim tadi, atau ini bentuk adaptasi seperti yang Pak Sugeng sampaikan tadi kalau dalam pandangan kesehatannya Pak Eka? Jadi krisis iklim itu kalau yang bersumber dari yang berdampak terhadap pencemaran udara itu akan memunculkan penyakit saluran pernafasan, Pak. Tadi waktu di presentasi itu sudah saya sampaikan bahwasanya memang kualitas udara kita terutama di perkotaan sudah mulai rendah. Nanti itu dipengaruhi banyak faktor dari industrinya, dari kendaraan bermotor, ya. Dan itu apabila terus-menerus terjadi pada saat masyarakat beraktivitas, mobilisasi tanpa ada edukasi yang diberikan, menggunakan masker misalnya Pak ya, itu akan lama-lama memunculkan penyakit pernafasan seperti pneumonia, tuberkulosis, ispa. Oh bisa ke sana Pak ya? Ya, itu kalau dari udara. Kalau dari air, tadi disampaikan ada krisis terhadap air. Itu akan menyebabkan kita pertama kebutuhan pokok kita akan berkurang.
Air adalah sumber utama kebutuhan kita, Iya. kebutuhan primer. Pertama, itu akan menyebabkan nanti krisis air minum. Krisis air minum. Makanya di pemerintah kita sekarang sudah menggalakkan program sanitasi. Sanitasi termasuk di dalamnya air minum, bagaimana air minum yang kita konsumsi ini aman, bebas dari faktor pencemaran, terutama pencemaran melalui air. Satu lagi adalah krisis yang disebabkan perusahaan sosial, Pak. Sosial itu akan memunculkan penyakit mental health. Mental health. Oh iya, mental health. Sakit mental. Terjadi bencana akibat krisis tadi, terjadi bencana, kemudian memunculkan konflik, memunculkan Timbulnya trauma masalah gitu ya, Pak, sosial, ekonomi, dan itu yang memunculkan kesehatan mental tadi. Dan sekarang program di Puskesmas, Dinas Kesehatan, sudah ada unit-unit untuk pelayanan kesehatan mental, Pak Sugeng. Iya. Dampaknya bisa kemana-mana Iya. Kak Sil. Iya. Agak global Mungkin juga. perlu juga ditambahkan bahwa yang dengan adanya perubahan iklim ini akan ada yang namanya the new emerging disease. Betul. Jadi penyakit baru yang sedang muncul gitu loh. Jadi mungkin penyakit-penyakit yang dulu tidak pernah ada, sekarang mulai ada. COVID, penyakit flu burung, yang muncul sekitar beberapa dekade belakangan ini. Betul. Mungkin juga bisa jadi misalnya dulu di kota Bukit Tinggi yang dingin tidak pernah ditemukan adanya penyakit demam berdarah. Beberapa tahun belakangan mungkin sudah mulai ya Pak ya, mulai di Puskesmas sudah ada terdeteksi masyarakat Bukit Tinggi sudah ada yang terjangkit demam berdarah. Karena apa? Nyamuk itu mungkin dulu tidak pernah mau tinggal di Bukit Tinggi yang dingin gitu loh. terlalu dingin. Sekarang sudah mulai hangat, jadi Udah nyamuk hangat nih, udah mulai nyamuk bersahabat gitu ya. nyamuk yang di Padang sana udah ke bawah ke sini, mungkin sudah enjoy, sudah nyaman hidup di Bukit Tinggi gitu kan. Desa Gepti tadi dia tidak akan bertahan pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, Pak Alan. Tapi ternyata Bukit Tinggi, kenapa dia bisa tumbuh berkembang? Itu salah satunya adalah pengaruh dari global warming tadi. Yang sudah mulai Perubahan Bukit cuacanya. Tinggi, Iya. Kota Bukit Tinggi sudah untuk kasus demam berdarah sudah cukup lama, Pak. itu. Sudah hampir 15-20 tahun lalu sudah ada kasus untuk demam berdarah. Apakah ini juga berarti isu global warming ini sendiri sebenarnya, ini bukan isu lagi Pak ya? Ya, bukan. Global warming ini sendiri juga sebenarnya sudah terjadi beberapa dekade Iya, yang lalu, sudah tapi terjadi. kita yang telat sadar nih. Ya, telah sadar karena mungkin kita tidak punya alat ukurnya gitu kan. Nah, Seperti ini meneruskan itu, Pak. Iya. Nah, tadi kan Pak Eka juga sempat singgung Kak Sil ya, masalah dengan kualitas udara kita yang di kota Bukit Tinggi itu mulai turun. Kemudian Pak Sugeng juga menyampaikan bicara tentang kualitas udara. Nah, untuk measurement-nya atau untuk pengukurannya sendiri itu seperti apa harusnya, Pak? Dari Ya. mana kita tahu bahwa ini kualitas udaranya mulai turun nih? Ya, betul. Sebenarnya kalau mengenai jaringan pengamatannya itu memang untuk kualitas udara masih sangat-sangat jarang. Tuh, kita pun misalnya bisanya hanya mengakses dari yang sifatnya modeling gitu, Pak. Nah, jadi model dari mungkin dari beberapa aplikasi yang ada di Android kita mungkin bisa memberitahu itu. Tapi itu kan kevalidasiannya masih dipertanyakan gitu. Makanya mungkin kita kerjasama BMKG, Stasiun Gawi Bukit Tabang dengan Universitas Prodekok, kalau bisa implementasi kerjasamanya adalah itu tadi, melakukan titik-titik jaringan pengamatan. Memang peralatan untuk pengukuran kualitas udara dan gas rumah kaca itu mahal, memang mahal sekali. Itu yang memang yang standar seperti yang ada di Kota Tabang. Tapi apakah tidak ada jalan? Saya kira ada. Kita coba bagaimana mencari dengan menggunakan alat-alat yang sifatnya low cost instrument. Jadi biayanya rendah, tapi datanya tidak murahan gitu. Iya, Datanya tetap mempunyai validasi yang tinggi. Nah itu kita coba kembangkan kalau bisa. Di Kota Tabang sudah ada teman-teman yang nyoba itu, dan sekarang ada dipamerkan di bawah. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman bisa bergabung di Prodekok bisa melihat alatnya. Gitu. Jadi alatnya memang kita desain sendiri, kita kembangkan sendiri, dan tapi alatnya alhamdulillah datanya tidak kalah dengan data yang semuanya. Berarti untuk akurasi data ada alatnya berarti ya, Betul, Pak ya? Pak, betul, Bang.
Bang Aan. Biar lebih mudah gitu ya. Tapi sepanjang ini Pak Sugeng, Pak Eka juga Kak Sil, Universitas Verdekok rasanya selalu akan jadi pionir ya, apalagi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan ya. ini gayung bersambut nanti benar-benar ada alat pantau udara, kan keren kita itu kan. Jadi Iya. kita bisa nginformasiin ke teman-teman yang lain juga, Hari ini jangan keluar pantauan dulu udara, gitu ya. Iya, hari ini seperti pantauan udaranya itu. lagi seperti ini nih, Iya. pakai masker atau bagaimana gitu ya. Betul. Itu salah satu bentuk tadi sudah mitigasi, sekarang adaptasi. Kita udah tidak bisa ngapa-ngapain ya. Kita ngikut aja. Kalau panas ya berarti kita, kalau dingin kita pakai jaket, kalau panas kita memakai kaos saja gitu. Kalau misalnya di luaran sana sedang udaranya buruk ya kita pakai masker ya, seperti itu. Paling yang kita bisa manusia lakukan adalah Adaptasi. dengan adaptasi. Oke. Itu. Nah kalau untuk dari Kak Sil sendiri, bisa nggak sih merasakan bahwa misalnya keluar rumah nih, terus ngerasain udaranya kurang enak atau kalau saya pribadi soalnya nggak bisa ngerasain itu, atau ada mungkin Kalau saya sih biasanya karena kebetulan ini ya agak sensitif dengan udara debu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada kualitas udara yang berubah sedikit, langsung ke tenggorokannya sakit, terus batuk, nah terus bersin, biasanya kayak gitu. oke. Nah, cuma kalau sekarang memang kerasa sih beberapa minggu terakhir di Bukit Tinggi khususnya kan biasanya panas dari pagi ke siang. Setelah itu mau ke sore hujan sampai malam. Begitu hampir tiap hari ya Pak ya. Iya, betul. Nah, jadi sekarang tuh kayaknya kita rentan batuk. Nah untuk yang nggak peka nih, misalnya saya kan kurang peka nih Pak Eka ya, teman-teman juga bilang gitu sih, saya kurang peka. Ada nggak cara atau tubuh kita punya mekanisme tersendiri nggak Pak untuk mendeteksi udaranya kurang bagus nih? Ya. Namanya sinyal, sensor Pak ya. Iya, Pak. Tubuh kita luar biasa, sudah punya sensor sendiri Pak. Nah itu Sesungguhnya maksudnya sudah Pak. punya. Iya. Tanpa kita sadari kita Iya. sudah punya sensor. Ketika misalkan ada gejala musim dingin ya, musim dingin kemudian berlari tahu-tahu sorenya siangnya panas, malamnya hujan begitu kan. Jadi sensor tubuh kita itu memang namanya di imunitas ya. Imunitas kita itu, tubuh kita itu didapatkan dari tentu saja dari asupan gizi. Asupan gizi itu penting. Yang kedua banyak-banyak minum air putih. Oke, Air putih pada kondisi suhu tubuh tinggi banyak minum air putih. sangat bermanfaat, Benar-benar. sangat bermanfaat Iya. untuk menormalisasi cairan tubuh kita sehingga tidak terjadi tadi disampaikan oleh Bu Usul tadi gejala-gejala batuk, pilek atau sesak nafas sesak mungkin. napas dan lain-lain. Jadi kita penting untuk menjaga stamina, terutama dengan pola konsumsi dan antisipasi dengan menggunakan alat pelindung diri, Pak. Kalau misalkan Masker misalnya gitu. Pak? Masker. suhu udara kurang baik kita rasakan dari sensor tubuh kita tadi kan, kita gunakan masker dan alat pelindung lainnya. Ya, Pak Sugeng? Iya, betul. Dimana seperti itu. Ini juga kan nggak tahu juga Pak ya, di SD kan dulu diajar tuh Pak ya. Tapi saya lupa nama guru SD-nya. Diajar bahwa ada bulan-bulan yang hujan. Ya. Ada bulan yang kita musim Kalau kemarau. dulu tuh istilahnya kalau di kalender ya kalau berber itu berhujan. Iya. Itu sekarang random nggak sih? Kalau sekarang Iya. udah nggak berlaku Iya. lagi kan ya Pak Apakah Sugeng ini ya? juga global warming lagi? Ya, kalau global warming kan pengaruhnya pada climate change. Ya, climate change tadi itu yang menjadikan pola iklim itu berubah. Yang semula teratur nih hujannya teratur, tidak hujannya teratur. Sekarang dengan adanya dampak daripada perubahan iklim, tentu pola iklimnya tadi yang sudah bukan isu lagi, tapi buktinya ada Iya. bahwa pola hujannya sudah berubah. Kalau suhunya bisa dilihat dengan naik, tapi kalau hujan itu pola hujannya berubah. Dan biasanya hujan itu sebenarnya jumlahnya tetap. Misalnya di bulan Januari jumlah hujannya 500 misalnya. 500 ini awalnya turunnya merata nih. Dari 31 hari di bulan Januari itu turun. Misalnya turunnya 5, 5, 10, 20 gitu. Nah sekarang tidak. Turunnya itu 500 tadi turunnya hanya 3 hari aja. Oke. 200, 300, 100. Nah, itulah yang menyebabkan makanya dalam satu hari itu kadang intensitas hujannya sangat tinggi. Itu yang menyebabkan seringnya frekuensi bencana hidrometeorologinya jadinya meningkat.
Ya semula kalau turun 50 mungkin nggak masalah, turunnya 20 nggak masalah dalam satu hari. Tapi kalau satu hari turunnya udah 300 per hari, banjir. Banjir ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya turun di daerah-daerah yang perbukitan yang topografinya bervariasi dengan bukit. Nah, itu mesti longsor. Ya, Seperti itu. kayaknya- Apalagi ditambah lagi dengan lingkungan yang sudah berubah. Yang semula ada hutannya, tidak ada hutannya lagi. Nah, itu kompleksitas jadinya gitu antara global climate change dan global environmental change. Itu kalau dua itu dipadukan, sudah. Bencana Itu kayaknya. menjadi multi hazard hidrometeorological gitu ininya, bencananya gitu. Jadi memang antara climate change dengan environmental change itu memang saling terkait ininya. Dan saling berdampak. Dan saling ya, Pak. berdampak, iya benar. Dampaknya itu bukan ke siapa-siapa, ke manusia. Gitu. Saya jadi mendengar ceritanya ya Kak Sil ya. Terus terang berpikir tentang bagaimana generasi yang akan datang, Pak. Betul. Karena kita saja yang di umur segini ya Kak Sil ya. Ya. Kita seumuran kan ya? Kita semua Seumuran ya. Kita yang di umur segini dulu masih merasakan bagaimana sejuknya Bukit Tinggi. ya. Hari ini dia mulai terasa panas. Kemudian dulu saya ingat Pak, Ya, Pak. kakek saya kebetulan petani Pak. Dan itu beliau juga sampaikan kalau nanti tunggu hujan dulu baru tanam. Iya. Dan itu sudah Ya, termapping, tertata iya, gitu. terpola dengan Terpola baik seperti gitu, ya. cerita Pak Sugeng tadi. Kalau sekarang kan random banget ya kan. Iya, betul. Jadi saya terpikir anak-anak kita nanti seperti apa. Iya. Nah, kontribusi kecil mungkin Bapak yang mahasiswa kemudian masyarakat bisa lakukan. Walaupun tadi Pak Eka sama Pak Sugeng juga sudah spill sebenarnya ya Kasil ya. Tapi mungkin bagaimana sih membangun kesadaran komunitas ini? Karena nggak bicara Indonesia aja Pak ya, bicara dunia ini. Dunia. Kan. Tapi kan mulai dari Jadi langkah kita, kecil dulu. loh. ya betul. Bagaimana sih membangun kesadaran bersama dari sisi perubahan iklimnya atau juga nanti dari sisi kesehatannya, Pak? Ya, tentu makanya kita ada literasi iklim dan kualitas udara untuk generasi muda. Karena nanti mereka yang akan paling merasakan Literasi iklim? literasi iklim dan kualitas Oh, yang udara. tadi di For the Cop, Pak, Iya, ya? itu Iya, iya. makanya kita melakukan itu karena generasi muda 10-20 tahun yang akan merasakan. Karena mahasiswa agent of change. Betul, Ya. itu pertama. Yang kedua, kita harapkan Gen Z itu nanti akan lebih masif menyebarkan kepada tidak hanya yang ada di universitas, ke keluarganya, ke saudaranya, ke temannya, di media sosialnya, mungkin akan tersebar lebih banyak. Gitu. Dan itu akan menjadi salah satu bentuk adaptasi. Bagaimana mereka akan adaptasi, mereka tidak tahu. Tanpa literasi? Betul, Oke. tanpa literasi. Makanya kita harus memasifkan ini, literasi, edukasi, aksi iklim, kepada seluruh lapisan, terutama untuk para generasi muda. Paling utama itu. Tapi kalau untuk seperti generasi kita, ya kan, mungkin yang paling penting adalah kepada generasi-generasi muda ini, karena mereka juga mempunyai mobilitas yang sangat tinggi, mobilitas secara fisik maupun mobilitas di dalam elektronikalnya ya, Iya. dari sosmednya, dari IG-nya, dari Facebook-nya. Mereka secara tidak langsung akan mengedukasi gitu kan. Dan itu adalah menjadi poin penting dalam bentuk adaptasi menurut saya seperti itu. Nah, kalau yang dari Pak Eka mungkin, Pak? Kesehatannya. Ya, kita tadi disampaikan literasi. Kampus adalah ladangnya literasi. Ya, betul. Ya, Ladangnya sepakat. literasi. Tinggal nanti kita memulai adanya agen-agen perubahan Betul. di setiap manusia. Setiap manusia adalah agen dari perubahan iklim, agen dari pemerhati supaya iklim udara kita sehat dan kita bisa hidup pada kondisi iklim yang sehat. Bahkan setiap individu manusia itu sendiri adalah agen perubahan Agen ya, Pak kita ya? harapkan Pastinya. mahasiswa Perdeko nanti sebagai agen dari climate change itu. Kemudian kita bisa meningkatkan walaupun sudah ada mahasiswa kita Pak Sugeng yang sudah mulai melakukan penelitian terkait dengan penyakit yang berbasis dari dampak perubahan iklim seperti ISPA, tuberkulosis, demam berdarah. Tapi kedepannya mungkin kita akan lebih tingkatkan lagi. Iya. Dan tadi Pak Sugeng menyebutkan ada artikel ya, jurnal Jurnal. di Publishing di publikasi BMKG. di Ya, BMKG di yang BMKG. masih
sedikit aspek kesehatannya, dan kita bisa nanti berkontribusi tidak hanya publikasi di artikel kita, di jurnal kita, tapi juga bisa kerjasama dengan Pak Sukirman. Yang terpenting terakhir saya adalah bagaimana kita bisa memulai keluar dari kampus. Kalau tadi kan di kampus kita, mahasiswa kita memulai lebih mengembangkan lagi di samping aksi nyata KKNT climate change, KKN apa? Mitigasi bencana ini. Kita bisa mulai memikirkan kelompok-kelompok desa binaan, walaupun hanya sekedar untuk pengolahan sampah atau sekedar untuk pengendalian penyakit demam berdarah. Bagaimana masyarakat kita beredukasi melalui mahasiswa nanti beradaptasi dengan masalah lingkungan dan iklim tadi Pak Alan. Insyaallah. Oke, baik. Jadi ini tanggung jawab bersama. Betul, tanggung Dan jawab dimulai bersama. dari hal kecil tadi, Ya. berarti sebagai mahasiswa nih Pak Eka, Iya. mahasiswa itu kan mikirnya kita akan mengedukasi bagaimana untuk pengolahan sampah segala macam. Betul, Cuman betul. untuk apa sih yang bisa dilakukan untuk awal dulu sebagai mahasiswa untuk bisa mensumbangsihkah ke perubahan iklim gitu Pak? Ya. Mungkin bisa deh Pak Eka. Tadi saya sempat menyinggung tentang pentahelix. Kita kampus tidak akan bekerja sendiri. Pentahelix itu kita bagaimana bisa kolaborasi antara kampus, pemerintah daerah, masyarakatnya sendiri melalui kelompok-kelompok masyarakat, melalui media, melalui dunia usaha. Sebagian nanti bisa sebagai membantu sebagai di donasinya lah. Oh iya, semacam Kalau CSR misalkan- gitu ya, Pak? CSR Pak ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada aksi-aksi dari mahasiswa kita nanti yang membutuhkan pembiayaan. Mulai dari hal kecil, apa yang menjadi isu sentral di Bukit Tinggi, misalkan sampah. Nah, kita bisa ambil sampahnya dulu. Kalau nanti dari menurut pemerintah daerah, kami mungkin kayaknya demam berdarah ini semakin tinggi. Walaupun Bukit Tinggi sudah lama jadi endemis DBD, bagaimana kita berperan dalam pengendalian demam berdarah tadi. Saya rasa kita mulai dari sana, Bu. Komitmen antara pentahelix tadi. Kalau kita sendiri, saya yakin tidak akan efektif. Atau pemerintah daerah sendiri juga tidak akan efektif. Tapi bagaimana kita berkolaborasi bersama, dimulai dari hal-hal kecil, aksi nyata di lapangan. Begitu Pak Lan. Oke. Udah berapa menit ini Bapak produser? Karena ya mau Oke, siap. Wah, sebentar banget. Ngobrol udah setengah jam. Kalau ngobrol dapat informasi yang berdaging ya gini Kak Sil. Iya. Sebenarnya masih ada yang mau ditanyain, tapi kalau kita tanya sekarang, ntar Pak Sugeng nggak main kesini lagi lah. Undang lagi ke sini. Oke, mungkin untuk terakhir Pak Sugeng sama Pak Eka, mungkin ada closing statement atau ajakan bagaimana sih kita sebagai Civikas Akademika, kemudian juga masyarakat umum untuk aware terhadap perubahan iklim saat ini. Kan orang bisa berpikirnya, wah hujan lagi nih, wah nggak ada matahari nih hari ini, oh tiba-tiba angin kencang nih. Nah bagaimana sih upayanya, mana tahu ternyata banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar sana itu ternyata sumbang sih terhadap perubahan iklim secara keseluruhan. Iya, baik terima kasih Kak Sil. Jadi yang penting adalah kita update informasi, terutama terkait dengan cuaca iklim tentu dari BMKG sebagai situs resminya, jangan dari situs yang lain itu kadang tidak bertanggung jawab ya. Itu yang Akurasi pertama juga itu diragukan betul, nanti, Pak, ya? diragukan. Jadi apa yang kita lakukan sekecil apapun itu mestinya menjadi penghargaan bagi kita. Jangan buang sampah seperti tadi Pak. Cuma mungkut sampah. Itu suatu hal yang sangat luar biasa sebenarnya kalau mau. Jadi jangan minder untuk melakukan hal itu. Misalnya ada sampah di jalan, ya udah pungut aja kita masukkan ke tong sampah seperti itu sudah merupakan suatu kontribusi yang luar biasa sebenarnya gitu. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita mengadaptasi. Mungkin untuk mitigasi akan sedikit lebih banyak effort ya, tapi yang penting sekarang mungkin kita mengadaptasi diri kita terhadap iklim yang sudah berubah tadi. Adaptasikan itu juga kepada keluarga dan teman-temannya. Jadi akan merupakan suatu rantai adaptasi-adaptasi itu, dan nanti kalau misalnya itu adaptasinya dalam bentuk komunitas tentu akan menjadi lebih besar ininya. Tentu yang paling penting adalah
kita bersama-sama, tidak secara personal, tidak secara sendiri-sendiri, tapi yang paling penting adalah mulai dari sekarang, Ya. mulai dari yang kecil, dan lakukan itu dengan senang hati. Saya kira itu menjadi hal positif yang nanti akan berkontribusi secara global ke seluruh dunia. Saya kira seperti itu Mulai dari kontribusi. sekarang, Iya, mulai sekarang. mulai Dari diri Yang kita, kecil. lakukan dengan Dan senang hati. jangan lakukan dengan senang Biar dia hati. jadi komunitas nanti. Betul. Dari Pak Eka mungkin? Oke, boleh. Ya, boleh, silakan. saya mungkin sedikit saja. Luar biasa kepada BMKG, Pak Sugeng, prestasi betul. Dan seperti gayung bersambut, kita menyambut Universitas Ferdinand menyambut baik setiap inisiasi yang dilakukan oleh BMKG. Kita mulai untuk melakukan kerjasama. Kapan-kapan mungkin kita bisa datang ke Wah, siap ditunggu, Bapak. Mungkin BMKG. Ikut Abang, ya. Kita coba ngajak beberapa mahasiswa untuk mengenal lebih jauh kira-kira sumber data yang bisa kita gunakan dalam penelitian dan pengembangan. Nah, kita coba tingkatkan nanti kalau ada yang berminat mahasiswa nanti untuk lebih sebab kalau untuk meneliti penyakit yang berkaitan dengan iklim membutuhkan jangka waktu yang panjang, Pak. Tidak bisa suhu itu dinilai dari 2 tahun saja, paling tidak 5 tahun sampai 10 tahun baru kita bisa mendeteksi ada hubungannya dengan kejadian penyakit. Yang kedua, barangkali kita mengajak bersama untuk mahasiswa kita menjadi agen-agen untuk perubahan iklim ini, Pak Lan. Demikian saya mungkin dari saya. Oke, mantap. Oke. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Cukup menarik ya Bang Alan ya. Oke, silakan Bang Alan. Oh, biar gantian ya. Iya. Oke, baik teman-teman Ngopsus semua, itu tadi obrolan kita dengan Pak Sugeng, Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Bukit Tinggi, dan juga Pak Eka Budi Satria, dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Fordekok. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Dan kalau kawan-kawan semua merasa obrolan kita bermanfaat, penuh informasi, jangan sungkan-sungkan untuk dibagikan di sosial medianya, biar informasi tentang literasi perubahan iklim ini semakin teramplifikasi dan kita semua sadar betapa pentingnya mewariskan bumi yang sehat untuk anak cucu kita nanti. Yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe. Kalau tombolnya masih merah berarti belum subscribe tuh. Nah, pencet tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan share. Ya, itu aja kali ya Kasil ya. Boleh. Pak Sugeng terima kasih Terima banyak. kasih, Terima kasih banyak Pak Terima Eka. kasih, Pak Lan. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi dan kita. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.